Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami di Bincang-Bincang dan kita masih berada di gedung DPRD Kota Malang bersama dengan Komisi C di bidang pembangunan. Banyak sekali komisi yang otomatis ingin dikenal oleh masyarakat. Termasuk kami dari media juga ingin mengetahui tentang bagaimana sih sejauh ini kita ke Bulea begitu ya. Fungsi kedewanan sejauh ini seperti apa untuk bisa lebih dekat dengan beragam OPD yang terkait, kemudian juga terkait dari pembangunan lingkungan hidup bersih sehat. Sejauh ini seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Ica. Dalam hal ini Komisi C mempunyai dua fungsi dalam bermitra dengan OPD-OPD terkait, yaitu pengawasan dan penganggaran. Di mana penganggaran ini akan dibicarakan semua kebutuhan-kebutuhan OPD yang terkait, sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat ini akan tercover dalam anggaran tersebut. Dan yang kedua adalah pengawasan. Pengawasan ini di mana Komisi C akan mengawasi setiap kegiatan OPD ini apakah sesuai rule-nya apa enggak, seperti itu. Jadi apakah ada di bawah ini di masyarakat ada enggak kendala-kendala, misalkan ada jalan berlubang. Sementara ini kan ada musim hujan, mestinya banyak jalan-jalan yang berlubang, dan waktu penganggaran itu kita sudah harus memposkan anggaran untuk sudah mengatasi jalan-jalan berlubang yang ada di Kota Malang. Sejauh ini dari fungsi kedewanan sendiri, apakah memang hanya seperti tadi yang sudah disebutkan di segmen awal, hearing dengan dinas terkait? Apakah juga ada hearing untuk menerima aspirasi dari masyarakat dan seperti apa teknisnya sejauh ini menerima pendapat masyarakat? Kami di Komisi C ini mendorong bahwa pembangunan di Kota Malang ini seharusnya sudah ramah tentang lingkungan. Baik. Jadi setiap misalkan vertical green, mengolah bahan-bahan yang sudah ada, misalkan air hujan diolah kembali, untuk menggunakan energi matahari seperti itu, Mbak. Jadi Kota Malang ini akan menjadi semakin nyaman karena polusi akan semakin minim. Baik, tentunya ini banyak sekali PR yang juga sangat luar biasa terkait juga bagaimana image masyarakat tentang keberadaan dari Komisi C. Mendengar Komisi C berarti mendengar pembangunan. Definisi pembangunan ini Pak Arief ya mungkin bisa menjawab terlebih dahulu, nanti boleh ditambahkan yang lainnya. Mendengar pembangunan otomatis terimage-kan dengan satu definisi komisi yang basah begitu. Bagaimana sejauh ini untuk bisa mengklarifikasi dan menjelaskan kepada masyarakat? Siap, terima kasih. Tentu saya ngawali. Saya dulu juga punya pemikiran semacam itu. Jangankan di komisi, di dinas-dinas aja sudah ada bahasa-bahasa masyarakat itu dinas yang basah. Ya. Apalagi di Komisi C, ada anggapan Komisi C itu kemitraan kerjanya cuma sedikit, 5. Beda dengan kemitraan Komisi A, Komisi B, dan Komisi D. Komisi cuma 5. Kalau hearing cukup 2 hari, maksimal 3 hari udah selesai. Okay. Tapi di tempat-tempat komisi ada anggapan di Komisi C itu adalah komisi yang tempatnya lahan basah. Memang iya, basah dalam pengertian basah itu penganggarannya yang sangat-sangat besar. Ya. Karena di komisi itu pengampu, Komisi C adalah pengampu di dalam hal pembangunan, membidangi pembangunan. Tentu dalam pembangunan itu membutuhkan anggaran-anggaran yang besar. Seperti PUPR yang saat ini mungkin 400 sekian miliar. Terus DDLH mungkin 100 sampai 200 sekian. Bapeda, Diskup semacam itu adalah di komisi C adalah OPD yang tiap penganggarannya selalu anggaran yang selalu besar-besar. Itulah anggapan yang dianggap komisi yang tempat yang basah. Baik. Tapi dalam artian basah itu bukan untuk suatu bancaan gitu. Bukan bancaan untuk teman-teman komisi atau bancaan dari teman-teman di OPD, tidak. Memang penganggarannya yang sangat besar. Di satu sisi di OPD yang saya sangat kecil juga ada. Di BLP itu cuma 1 sekian mil, tidak sampai 2 miliar. Tapi itu semua menyesuaikan kebutuhan masyarakat dalam hal program-program kerjanya di suatu OPD. Jadi OPD PUPR memang bukan besar. Itulah anggapan yang masyarakat kalau Komisi C itu anggaran yang sangat besar. Tapi tidak punya anggapan bukan bahasa itu untuk bancaan-bancaan bagi-bagi anggaran kita. Baik. Itu semua untuk kepentingan masyarakat. Baik. Dengan memang jumlah besarnya anggaran, otomatis ini memang adalah pembangunan infrastruktur yang difokuskan begitu ya. Pak Eko boleh menambahkan bahwa untuk bisa kembali mengklarifikasi kepada masyarakat, Komisi Basah ini adalah untuk pembangunan yang ada di Kota Malang. Sejauh ini seperti apa fungsi pengawasan dari Komisi C sendiri terkait dari 5 mitra kerja yang ada di Kota Malang? Baik, terima kasih Mbak.
sekaligus saya mungkin bisa menambahi atau menajamkan apa disampaikan oleh Ibu Leha perihal kewenangan sesuai dengan fungsi anggota Dewan termasuk Komisi C. Ya, tupoksi kami ada 3 item, betul ya. Legislasi, budgeting, controlling. Hubungannya dengan pengawasan termasuk program pembangunan yang hubungannya dengan mitra kerja dari Komisi C. Nah, sehubungan dengan stigma masyarakat bahwa Komisi C adalah komisi yang basah. Pertama saya jawab memang benar, terutama di musim penghujan ini sehingga basah semua ya. Jadi kalau Jokonya semacam itu ya. Baik. Tidak menyalahkan persepsi publik bahwa Komisi C tempat atau adalah komisi yang basah karena itu menyerap APBD terbesar seiring dengan dominasi OPD mitra. Penganggaran memang berada di Komisi C. Betul. Baik. Dan mungkin sekali lagi persepsi publik yang kita nggak bisa menyalahkan secara langsung, kita perlu meluruskan, mengklarifikasi, mungkin berdasar pengalaman-pengalaman, mohon maaf, yang dahulu. Sebelumnya, ya, kita nggak bisa tutup mata, nggak bisa semacam itu. Cuman untuk saat ini, periode yang sekarang ini, kami berusaha, termasuk Komisi C, untuk menjalankan tupoksi tadi, termasuk controllingnya, budgeting, memberi usulan kepada Banggar, agar usulan-usulan yang menjadi rencana RKPD yang tertuang dengan nominasi sekian digodok di Banggar, khusus usulan dari Komisi C, mitra Komisi C, mitra OPD itu relevan apa enggak? Kadang-kala enggak relevan karena sesuai dengan apa yang sudah digambarkan oleh dari itu tadi, termasuk RPJM, termasuk juga mungkin salah satunya program Bapak Wali Kota yang mungkin udah menjadi prioritas beliau, sehingga kita bisa setidaknya kita bisa mengirim sesuai dengan itu tadi, garis-garis yang benar. Baik. Sehingga kami juga sering waktu turun ke bawah diomongin stigma semacam itu, akhirnya nggak kurang-kurang kami juga memberi pemahaman juga. Baik. Ya, memang program apapun potensi diselewengkan, potensi budgetnya di-up-kan, sangat potensi. Tapi kan itu bukan kami, karena eksekutor di lapangan yaitu eksekutif dalam hal ini pelaksana kegiatan program pembangunan, yaitu OPD terkait. Kami fungsinya seperti yang saya sampaikan tadi, controlling, mulai dari namanya pengawasan antisipatif, pengawasan normatif, dan pengawasan yang sifatnya teguran. Bila mana disinyalir ada sedikit kekurang beneran dalam pelaksanaan. Ya, itu nanti ada pertanyaan yang lain lagi tuh ya kayaknya ya. Tapi yang jelas sekali lagi kami berusaha merubah paradigma yang mungkin sudah melekat di persepsi publik berdasar pengalaman yang lalu, gimana caranya kami akan berusaha benar-benar menjalankan tupoksi kami sehingga masyarakat juga semakin paham bahwa paradigma anggota dewan sekarang enggak paradigma semacam yang mungkin sudah berlalu. Baik. Itu menjadi warning pribadi kami agar kami menjalankan tugas secara hati-hati, bener-bener gak perlu neko-neko. Baik, komitmen yang benar-benar amanah. Komitmen ya? Amanah ya. Komitmen dari Komisi C yang benar-benar akan menunjukkan amanahnya di mana begitu. Bagaimana untuk merubah paradigma memang adalah proses. Tidak bisa merubah masyarakat yang kemarin meng-underestimate kemudian tiba-tiba menjadi positif. Proses juga untuk bisa membuktikan. Tapi seperti yang tadi disampaikan bahwa eksekutor di lapangan tetap bukan Komisi C walaupun dalam posisi memang mengawasi, namun tidak mengawasi pembangunan setiap harinya. Ini menjadi PR baru juga ya. Tentunya kami akan segera kembali masih dibincang-bincang bersama dengan Komisi C DPRD Kota Malang.